Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha Fabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah. Ayo ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Setelah kita lanjutkan mengkaji ayat bersama tafsirnya dari surah Ar-Ra'd. Ayat yang ke 12, 13 insyaallah kita kaji malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi yuriikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunshi'us sahabas thiqal wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha man yasha' wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Wa dia Allah alladzi yang yurikum memperlihatkan kepada kalian, mempertontonkan kepada kalian. Ada tontonan, lihatlah. Apa itu tontonannya? Ya Allah perlihatkan, lihatlah. Bentuknya al-barqa, barkun, kilat. Kalau Nabi Mi'raj kendaraannya buraq, itu kecepatannya kilat, bukan kuda betina berkepala, manusia cantik. Itu penghinaan pol. Fungsinya apa? Allah memperlihatkan kilat di sebuah waktu yang Allah banyak turunkan hujan. Di situ sering dijumpai di sela-sela mendung karena lap. Fungsinya khaufan untuk menimbulkan rasa takut. Wa tama'an fungsinya untuk menumbuhkan harapan. Wa yunshi'u dan Allah yang mengadakan, memunculkan adanya as-sahaba, mendung athiqal yang antep karena muatan airnya banyak. Wa yusabbihu dan bertasbih, ar-ra'butu guruh. Napa bahasa Jawa nih? Gluduk. Bihamdihi, tasbihnya bercampur dengan tahmid. Subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah, nama Allah suci, zat Allah suci, kerja Allah suci,
ketetapan takdir Allah suci, suka duka yang Allah berikan semuanya full kesucian, tidak ada kezaliman. Karena semuanya mengandung hikmah. Kebaikan yang diberikan modal syukur. Mana syukurmu? Bisa syukur, sukses. Diberikan musibah, modal kesabaran, mengingatkan dosa, akhirnya bisa tobat dan berbenah, meningkatkan nilai. Nah, itu juga sukses. Yang jelas, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Subhanaka, engkau maha suci dari kesia-siaan. Karena semua mengandung fadilah. Qina adzabannar, jaga kami dari api neraka, kami yang banyak melakukan kesia-siaan. Jadi ketika orang berucap subhanallah, bukan sebatas bibir bergerak ketika didengar lafadznya subhanallah, gak gitu saja, tapi harus direnungi dan lihat perwujudan maha suciannya Allah itu seperti apa. Maka wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk orang sukses bertasbih adalah bisa syukur dan sabar. Walaupun berucap tasbih, syukur besar kepala, musibah, mendapatkan nikmat besar kepala, musibah putus asa, itu namanya bukan bertasbih. Jadi tasbih itu adalah memahasucikan Allah yang telah kita sebutkan perinciannya tadi. Itu guru, itulah malaikat yang ditugasi untuk menjaga mendung. Apa guru itu? Ar-Ra'du itu malaikat yang ditugasi untuk menjaga mendung. Bihamdihi, dengan memujinya, artinya sadar nikmat Allah itu besar, sehingga dia hanya berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Senang, alhamdulillah, binikmati tatimu sholihat, pujian milik Allah yang dengan nikmatnya amal soleh sempurna. Ketika musibah, alhamdulillah ala kulli hal, Allah dipuji di semua keadaan. Di musibah pun juga dikandung kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Makanya mereka memahasucikan Allah dan memujinya. Bukan ar-ra'du saja yang bertasbih dan bertahmid, tapi juga wal malaikatu, semua malaikat. Gak ada malaikat yang nganggur. Semua malaikat itu bertasbih dan tidak pernah bosan. Kalau manusia nate bosan boten. Kakian tasbih nganti lambene mimiren, ngoten nggih. Napa mimiren itu? Kadang kan nyaut bareng, kadang sing dionekne rada ngantuk karo nglantur, tasbih umur suarane ngono, ngliyor. Malaikat ndak ada, mereka selalu siaga, ndak pernah bosan. Konsekuensi nggak bosan, mereka juga nggak tidur, nggak ngantuk. Tasbihnya fresh. Itu diambil bacaan dari la yas'amun, mereka tidak pernah bosan. Tasbihnya bukan sebatas lisan berucap, tetapi min khifati, dari rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Makanya tasbihnya orang yang lantur itu tidak ada rasa takut. Tasbihnya orang yang maksiat itu talbis, campur aduk hak dan yang batil. Tasbihnya malaikat itu murni, makanya dipenuhi dengan rasa takut. Bab orang sering matanya memandang sing haram, tetapi mulutnya berucap subhanallah, subhanallah, ngoten nggih. Aneh. Kesucian Allah kamu nodai dengan dosamu, kok kamu terpahat tasbih, berarti enggak paham dari lafaz tasbihmu. Semisal mbeleh untuk berhala bismillah, aneh mboten? Mbeleh untuk berhala muni bismillah, aneh mboten? Orang ngerti makna bismillah. Bismillah itu kan dengan syariat Allah. Nah, itu syariat berhala kok bismillah, aneh.
Demikian juga wa yursilus sawa'iqa, Allah mengirimkan petir basa Jawane. Lah iki lagi bledek niki. Membikin orang sa'iqah pingsan. Membikin orang bisa sa'iqah pingsan, hilang kesadaran, semaput. Bahkan ada yang hancur. Wa yusibu, maka Allah timpakan musibah biha, dengan adanya petir, man yasha, kepada siapa yang dikendaki. Atraksi wit saged kobong, nanti ngersani sara ketang gambar wit kambil sambar bledek godhong sing teles kobong kabeh. Ini masak doran huk atau tiang nyelomot bensin sak selomotan langsung mak wuk, sak bledosan langsung obong. Berarti kalau begitu, barang yang basah di depan malaikat, petir membawa panas, itu seperti bensin di depan solotan api, percikan diri langsung mak wuk. Wahum, siapa mereka yang berpotensi akan disambar petir ini? Mereka adalah orang-orang yang yujadiluna fillah, mengadakan jidal kepada Allah Ta'ala. Punya makna juhud, pembangkangan. Setelah tegak hujjah, nggak ada alasan, mereka tetap membantah. Bahkan hujjah ditegakkan berulang-ulang, nanti jatah entek, nggak mau bertobat, nah mereka nanti akan kena hukuman samber meledek. Kenapa tanda tegak hujjah? Satu, dia hidup sudah masuk masa balik. Dua, indranya lengkap. Tiga, arahan sudah disampaikan, paham, dengar, melihat, mendengar, paham. Sekaligus kepada kebaikan aslinya tertarik, kepada kejelekan aslinya benci. Dia punya kemauan dan punya kemampuan. Ternyata pada kondisi seperti itu dia tetap membantah. Wis ngerti sego anget enak, sego mambu bahaya, ning panggah milih sego mambu. Aneh mboten? Aneh. Para ngomongan sego mambu malah masur. Ngerti ngono kok panggah ngengkel sego mambu tok pangan. Itu namanya juhud. Iblis ngoten niku sifatipun. Abu Jahal ngoten niku. Napa kok membodohi diri, ngerti bahaya panggah dilakoni, niku akan membodohi diri. Maka namanya Abu Jahal. Napa sebabnya? Karena hasad. Yang kedua, fanatik golongan. Mungkin mereka mengatakan sambil bersumpah, demi kelompokku, walaupun salah di neraka bakal tak rewangi. Itu salah pinten poin. Demi kelompokku, apapun kesalahan dan resikonya tak lakoni. Ada berapa macam kesalahan? Oke. Satu, kesalahan sumpah demi kelompokku. Syirik mboten? Walaupun salah, bahaya mboten? Tetap saya bilani, bahaya mboten? Ada kecongkakan, ada penghinaan, ada pembangkangan. Loh, niku letak dosanya bertumpuk. Orang yang seperti itu namanya orang yang mengadakan jidal. Makanya orang seperti itu pantas kena hukuman, bentuknya disamber meledek. Lawet kambil salah apa sambil meledek? Atraksi kuwi ngono. Tutup wit kambil dosa. Kuwi ngono napa? Atraksi. Belungmu karo wit kambil atos endi? Bagi ngoten to nggih. Belungmu karo wit kambil atos endi? Lek belatos belungmu wit kambil kaya tendang ngono. Engko garesmu ora tugel wit kambil sing
tugel. Nih kira ditendang pisan sing tugel niku wite kambil napa garose. Langsung mak ceklek ngoten nggih. Laut kambil sing ngatos sambar mbledek kobong opone awakmu. Jadi kalau ada pepohonan sambar mbledek kobong itu peringatan sing atos wae iso kobong, awakmu kan enggak semisal dia, berarti kamu kan lebih mudah untuk hancur lagi, ngengkel atau. Lagi lo mikir, dah ya, wit kambilnya kobong, aku sok koyo ngopo, aku enggak situ, nanti biar mundur dari pembangkangannya. Wa syadidul mihal, dan Allah amat sangat kekuatannya. Kata mihal dari kata la haula wala quwata, punya mana haul dan kuwah, daya dan kekuatan. Oleh itu dahsyat. Ada juga kata mihal memiliki makna al-adzab, bahwa syadidul adzab, siksa Allah itu amat sangat dahsyat. Yusabbihu ra'du, guruh bertasbih, wa dia malakun muwakkalun bisahab, malaikat yang ditugasi untuk jaga mendung. Yasukuhu, yang malaikat menggiring mendung. Tasbihnya multabisan, bercampur bihamdi, dengan memuji Allah subhanallah wa bihamdi. Yaitu malaikat mengatakan subhanallah wa bihamdi. Di lafadz yang lain, Tirmidzi, Ibnu Majah menyatakan sahih, lafadznya dengan subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Penapal tadi? Insyaallah krungu pisan hafal, alhamdulillah. Dene urung mengke lek buku diwaca bola, balik piye to aku krungu pisan ndak hafal. Aku tak golek buku lek ngono. Ben ngoten lho nggih. Engko krungu pisan ra hafal, ora golek buku, ora ngapalne. Piye meng gitu pisan. Hafalkan. Subhanalladzi, maha suci Allah zat yang yusabbihu ra'du, malaikat penjaga mendung bertasbih. Bihamdihi, dengan memujinya, wal malaikatu, yang tasbih juga malaikat yang lain, min khifati, dengan penuh rasa takut. Itu lafadz yang lain. Lafadz yang itu hafal silahkan, bila lafadz itu yang hafal panjangnya subhanallahi wa bihamdi. Termasuk zikir pagi, zikir sore nggih menika subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Yang 100. Pernah cek napa dereng? Esuk 100, sore 100, pun napa dereng? Sing sampun alhamdulillah, sing dereng ndang. Ora ndangin terus sampe nyapo. Esuk selalu sibuk nggih persubuhan. Berngasaran selalu sibuk nggih. Sibuk apa? Kemudian timbanglah. Bila kita enggak punya zikir, itu ibaratnya enggak punya tenaga. Makanya beri tenaga dengan zikir, nanti dimudahkan yang lain. Maka sempatkan. Wa yusabbihu wal malaikatu, maknanya wa yusabbihu bertasbih juga al malaikatu, malaikat min khifatih, dengan penuh rasa takut. Min khafatihi Allah, rasa takutnya kepada Allah. Demikian juga wa yursilu sawa'iqa, Allah mengirim beledek. Wa iya, dan dia narun, api, takhruju, yang keluar, minasahab, dari sela-sela mendung. Kalau barkun itu cahayanya, tapi kalau sawaik itu apinya. Suaranya luar biasa. Fayusibu, maka Allah menimpakan biha, dengan beledek petir yang ada, man yasha, kepada siapa yang dikehendaki. Itu bila dibaca di tafsir Ibnu Katsir itu ada doa. Allahumma la terus pun dilafati. Walaupun kulapal nih bangun. Yang terakhir wa'afina min adzabika.
yang tengah wala tuhlikuna, bagian awal itu wala tasya supih. Isinya adalah doa, ya Allah jangan sampai kau hukum kami dengan adanya hal ini, jangan kau siksa kami akan adanya hal ini, matikan kami jangan sampai terkena petir ini. Itu lek dijawane senada dengan itu. Lek dijawane senada dengan itu. Itu doanya. Fatukhrihu, maka dia akan membakarnya. Nazala, ayat ini turun fi rajulin, berkaitan cerita seseorang yang bahasa ilaihi, mengirim utusan kepadanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man orang yang yad'u mengajak dia, hei fulan tolong paranono si anu dakwailah. Kurang lebih dia datang, wahai fulan kami utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadamu untuk mengajakmu masuk ke dalam Islam. Apa itu Islam? Jelaskan. Rukun yang 5, akidah tauhidnya, kewajibannya, konsekuensinya. Kesimpulannya, nyembah Allah saja dengan cara Rasul dan tinggalkan penyembahan berhala tradisi nenek moyang. Nabi itu isi dakwanya seperti itu. Faqala, dia menanya, man Rasulullah, sapa Rasulullah kuwi? Wa maullah, Allah ki apa? Amin dhahabim, apa itu bahannya dari emas? Huwa, dia, amin fadin, atau bahannya dari perak? Am atau nuhasin, itu bahannya dari baja. Datang sekali, ternyata gitu jawabannya dilaporkan pada Nabi SAW. Dia suruh balik untuk dinasihati yang kedua. Sama jawabannya. Ketika lapor, diutus yang ketiga. Yang ketiga jawabannya sama. Akhirnya fanazilat bihi, menimpa kepada orang tadi sa'iqatun, beledek. Fadhahabat, maka beledek tadi melenyapkan bi kihfi ra'si, dengan batok kepalanya. Jeleput napa memet? Jeleput memet kobong pisan ngoten ya. A'udzubillahi min dzalik. Ada peristiwanya terjadi, menimpa kepada orang tadi peristiwa seperti itu. Wahum, dan mereka al-kufar, wong sing kufur. Itu jelas kufur, itu bukan semata kufur perbuatannya, tapi sudah ditegakkan nasihat itu sikapnya. Sampai berulang-ulang nasihat yang disampaikannya. Makanya pantas mereka dikatakan kafir. Itulah orang yang yujadiluna fillah yukhasimuna, mereka membantah, menentang an-nabiyya, kepada Nabi, filah, berkaitan masalah Allah. Nabi ngajak kepada tauhid, untuk mentauhidkan Allah, ternyata itu dakwahnya dibantah. Wa dan Allah syadidul mihal, syadidul quwah, au al-akhdhi, punya kekuatan yang sangat dahsyat, atau mihal memiliki mana hukumannya, siksaannya yang ditimpakan kepada yang bersangkutan. Itu amat sangat berat sekali. Selesai kita baca materinya 2 ayat bersama tafsir Jalalain yang telah kita baca bareng. Berikutnya kita masuk pada rangkumannya. Setelah membaca beberapa tafsir, tersimpul beberapa pelajaran berikut. Mau dicatat silahkan. Nomor 1, penunjukan maha kuasanya Allah ada di mana-mana.
penunjukan maha kuasanya Allah. Penunjukan apa pertunjukan? Yang putih. Pertunjukan nggih. Pertunjukan. Atraksi. Tontonan. Pertunjukan maha kuasanya Allah ada di mana-mana. Termasuk di musim banyak diturunkan hujan. Termasuk di musim atau di masa banyak diturunkan hujan. Pertunjukan maha kuasanya Allah ada di mana-mana, termasuk di musim banyak diturunkan hujan. Titik 2. Apa saja itu pertunjukannya? Kita lihat tontonannya apa. 1. Angin berhembus mengumpulkan mendung. Wa yursilu riyaha busrom baina yati rahmatih. Itu ayatnya. Allah mengirimkan angin, kabar gembira akan datangnya rahmat Allah yang dimaksud hujan. Wanas rep semilir mak geleger senada dengan itu. Itu pertunjukan maha kuasanya Allah loh niku. Tidak boleh semata dikatakan itu peristiwa alam. Alam ada yang mencipta, ada yang menggerakkan. Wasakhara syamsal qamar, Allah yang menundukkan matahari dan bulan, dan semuanya berada di dalam taskhir, pengendalian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak melaku sakarepe dewi. Yang mengatakan ngono ki mlaku sakarepe berarti ateis, anti Tuhan. Itu tadi pertunjukan pertama, angin dikirim mengumpulkan mendung. Itu pertunjukan maha kuasanya Allah. Allah yang menggerakkan semuanya. Itu tadi yang B, kilat di sela-sela awan. Kalau di sini petang, ternyata di sana lap. Yang kadang sangat terang sekali. Ini kira-kira di watt nih, berapa watt kira-kira ngoten niku? Serasa ngitung lho nggih. Iku di sela-sela mendung lho. Jarake mendung teng bumi pinten? Padange kaya ngono. Ngalahne sokli. Allah alam bila dihitung bisa ribuan watt itu. Kilat lap di sela-sela awan. Yang nomor 3, guruh tasbihnya malaikat. Itu juga pertunjukan maha kuasanya Allah. Gluduk. Dan seterusnya. Berikutnya petir penyambar orang kafir, itu juga maha kuasanya Allah. Itu tadi nomor 1. Pertunjukan maha kuasanya Allah ada di mana-mana, termasuk di musim Allah banyak turunkan hujan. Di sana ada angin digiring mengumpulkan mendung. 1. Kilat di sela-sela awan. 2. Guruh itu tasbihnya malaikat. 3. Petir penyambar orang kafir. Yang keempat itu masing-masing adalah dari pertunjukan maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak ada orang yang bisa bikin, enggak ada berhala bisa bikin. Nyi Roro Kidul juga enggak ada kaitan. Paling Nyi Roro Kidul ya main Nyi Roro Kidul tok. Sementara peristiwa ini mendunia atau cuma ada di sini saja? Mendunia ini. Mendunia peristiwa ini, enggak ada di sini saja. Di mana? Sing digunggung Nyi Roro Kidul kan cuma situ saja toh. Ini mendunia. Apa sudah sampai ke Arab cerita Nyi Roro Kidul kira-kira? Orang ngerti mereka sing jeneng Nyi Roro Kidul ki opo. Itu andaikan betul Tuhan itu ternyata sempit, dan ternyata itu bukan, tapi hanya cerita tok. Makanya dengan begitu ini kita tergiring semua itu merupakan pertunjukan dari maha
kuasanya Allah. Makanya kita harus bisa ngambil pelajaran. Itu bukan sebatas peristiwa alam. Ojo malah sebatas diambil manfaat tok. Lagi niki benake turu ngoten nggih. Wong dilekne bledek kon tasbih kok malah turu ki piye lho ya. Kotene malah memperbanyak zikirnya. Nomor 2, hikmahnya. Faidah dari pertunjukan, hikmah itu faidahnya, hikmahnya. Apa hikmah? Faidah. Pertunjukan itu Allah adakan, itu hikmahnya itu apa? Makanya kita supaya pandai-pandai mengambil hikmah pelajarannya untuk kemaslahatan kita. Itu juga ada 4 poin di sini hikmahnya yang sempat tertulis. 1, pemberitahuan semua makhluk itu bertasbih. Ini hikmah pertama. Pemberitahuan kalau semua makhluk itu bertasbih. Pemberitahuan kalau semua makhluk itu bertasbih. Mana dalilnya lebih luas? Makhluk semuanya bertasbih, termasuk angin, guruh, kilat, beledek. Yang lebih luas semuanya bertasbih adalah Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, telah bertasbih kepada Allah semua yang di langit, semua yang ada di bumi. Maka 4 yang kita sebutkan di atas itu contoh angin, kilat, guruh, beledek, itu diantaranya. Dia bagian dari semua yang di langit di bumi, bertasbih semua di langit dan bumi. Itu hikmah pertama. Nomor 2, pengingat agar umat sadar diri. Nomor 2 hikmahnya, pengingat agar umat sadar diri. Halo, dilekne karo bledek halo. Sing nek kono gak ada iming-iming surga saja tasbih kaya ngono. Lah kamu harus mampir neraka dulu, rong mesti iso mentas kok rene tasbih terus piye? Itu nomor 2, pengingat agar umat sadar diri. Termasuk kalau kita itu ke lautan, ombake niku nate mandek napa terus pundi? Terus. Apa itu maknanya? Tasbih itu. Lautnya tasbih, yang laut malah nyanyi, aneh mboten? Yang laut malah pacaran, aneh mboten? Malah minuman keras, aneh mboten? Itu tentara Allah. Bila nanti disuruh untuk jadi gelombang tsunami, wong sing pesta maksiat di pantai, musnah mboten? Nah makanya kalau kita wisata ojo ke pantai sing rame, golek pantai sing sepi. Golek pantai sing sepi. Oh, ngono ya ora usah nyang wisata lek golek pantai sing sepi. Wonten sing jawab ngoten itu. Ya jangan cari sing sepi. Kenapa? Nabi ditanya, apakah Nabi Bu Aisyah ditanya, apakah Nabi itu pernah ta'aruf ke daerah Badui, menyendiri ke daerah Badui? Dijawab iya. Kemana? Ke Tilak. Tilak itu jamak dari Til'ah. Til'ah niku napa? Daerah Badui yang bergunung berjurang, di sana ada air mengalir dari atas ngerojok ke bawah. Di situ ada gundukan tanah, di situ Rasul sering menyendiri. Nggak disebutkan apa hikmahnya, tujuannya untuk berkholwat, ingin menyendiri. Kalau begitu, kalau di situ orang mengambil pelajaran yang namanya refreshing, itu refreshing sing bener. Kenapa sih makna refreshing? Penyegaran, pembugaran, ben fresh, nggih mboten? Lek tiyang niku serba sibuk, ben fresh terus pundi carane? Ya cari tempat yang sepi. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia, berarti berinteraksi, sibuk terus.
Maka untuk mencari situasi segar, ya menyendiri. Ya menyendiri. Refreshing yang paling aman setiap malam di sepertiga akhir. Sepi mboten? Sesekali untuk tadabbur alam, Nabi pernah ketilak, boleh. Tapi itu ya khalwat sendiri, nggak ngejak anak bojo nih. Kalau ngejak anak bojo nih malah napa? Dolanan, mangan-mangan, nggih. Ngopeni cah main nek pantai karo nekokne jajan. Ora sida mencari penyegaran, nambah kesibukan, ngentek-ngenteki dana, nggih mboten? Waktu. Ya namanya refreshing, biasanya sibuk, ya cari tempat yang sepi. Bersuami istri boleh, sehingga masing-masing nanti bisa memantau dengan kondisi alam, karena istri juga butuh refreshing, kan nggak budal dewi, otomatis bersama suaminya. Nabi sendirian, kenapa? Ya bojone akeh, jejak sitok kita ya liyane iso protes. Hari napa protes? Bisa protes, budal dewi wae. Dan Nabi refreshingnya juga bengi-bengi nyang kuburan salam. Nah begitu. Itu pengingat, kalau wisata ke tempat yang ramai itu hanya beralih satu kesibukan ke kesibukan yang lain, dan kesibukan yang betul-betul menyibukkan. Kenapa? Dosa. Sing paling akeh nek pantai dosa napa pahala? Senajan yang pantai kok ya dakwah, tapi ya kadarnya tetap enggak seberapa. Dirungokne ora ya juga mbuh. Ya semoga saja bisa. Semoga nanti tembus, kapan-kapan mungkin begitu. Ketika dapat hidayah, iki berarti kaya sing tak rungokne nek pantai kae. Silahkan menyiapkan son sendiri, bawa ke pantai, bikin makalah yang disebarkan, nanti disampaikan kajian, terdengar sana sini, sing banter sone, bisa jangkauan radius beberapa ratus meter, menggelegar dan sebagainya. Ya silakan saja itu untuk dakwah, dan nanti bisa mengurangi resiko. Pancen dakwah tugasnya untuk ketemu masyarakat. Tapi kalau refreshing untuk menyegarkan diri, itu Nabi melakukannya sepi. Itu sepi. Itu Pak ini nanti yang kedua, pengingat agar umat sadar diri. Kalau kabeh bertasbih, mana tasbihmu? Nomor 3, kabar gembira agar umat bersyukur. Kabar gembira agar umat bersyukur. Jadi adanya angin membawa mendung, ada lap mak geleger, itu kabar gembira. Kenapa? Harapan untuk diturunkan hujan sehingga umat akan bersyukur. Itu sebagai tomaan, penimbul kabar gembira, muga-muga udan. Yang keempat, peringatan. Yaitu bila orang berlaku kufur, petir akan menjadi penghancur. Yang keempat, peringatan. Bila orang kufur, petir akan menjadi penghancur. Nih hikmah yang keempat. Peringatan. Apa peringatannya? Bila orang kufur, petir menjadi penghancur. Titik. Nah, contohnya sudah kita sebutkan pada tafsiran tadi. Ada seseorang ditugasi dakwah, temui si fulan. Jawabannya, apa ki Rasul? Allah ki bahane apa? Emas, perak, apa baja? Atau tembaga? Diulang yang kedua, podo. Diulang yang ketiga, podo. Penghinaan. Maka dia disambar petir, batok kepalanya hancur. Itu pernah terjadi. Di jalan disebutkan, Ibnu Katsir jalan disebutkan. Seringnya pada tafsiran itu disebutkan kisah di atas. Sehingga bukan sebatas
gertak sambal saja, tapi betul-betul ada peristiwanya. Aku kok ora lho, nantang lek ngoten niku lho nggih. Aku kok ora, niku malah bahaya yang muni ngoten niku. Terakhir ketiga, tidak datang suatu masa kecuali sesudahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Yang ketiga, tidak datang suatu masa kecuali sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Artinya perilaku manusia lebih buruk daripada sebelumnya. Tidak datang suatu masa kecuali sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Di akhir zaman banyak orang akan disambar petir. Di akhir zaman akan banyak orang disambar petir. Di akhir zaman akan banyak orang disambar petir. Bisa dibaca di Tafsir Ibnu Katsir. Di akhir zaman akan banyak orang disambar petir. Kapan? Ya kita jangan nantang kapan. Mumpung orang enek kita berbenah. Nah, berbenah kita esenek, itu nanti kurang ikhlas, hanya wedi musibah saja, bukan karena ibadah itu kesadaran. Ibadah karena kesadaran, kalau ibadah didendeni sami napa benten. Ibadah karena kesadaran, ibadah kalau didendeni sama atau beda? Ibadah didendeni, kok sing ngedendeni rene iku kumat. Nggih mboten? Umat. Tapi kalau itu kesadaran, makanya ancaman neraka itu sudah cukup menjadi pengingat buat dia. Adanya neraka dicatat malaikat sudah cukup menjadi pengingat buat dia. Nah begitu, jadi di akhir zaman akan banyak orang disambar petir, sehingga ketika ada bledek itu yang ditanyakan sopo sing kesambar bledeke mengke. Nanti akan ada momen seperti itu. Enek neh, sopo sing kesambar neh. Karena saking banyaknya seolah setiap petir itu memakan korban. Nanti akan ada rumor seperti itu. Sopo neh sing kena, sopo neh sing kena, sopo neh sing kena. Karena seolah itu ditandani, dititeni. Jadi kesimpulannya semuanya kita kaji, semua dalam rangka menggiring kita untuk apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang kita sampaikan. Insyaallah kelanjutan ayat kita kaji waktu depan. Semoga Allah berikan ilmu manfaat untuk kita semuanya. Datang kapan silahkan. Ketika kaum Samud dulu disambar petir, itu apakah juga diiringi hujan? Kondisinya sebagian tafsir menceritakan ketika mereka kaum Samud yang dipimpin Nabi Soleh sudah membunuh ontanya, bahkan Nabi Soleh pun juga mau dibunuh. Ketika ketahuan, mereka akhirnya diingatkan, waktumu hanya 3 hari. Sebagian menjelaskan hari pertama mereka pucat, hari kedua membiru, hari ketiga menghitam. Hari ketiga habis, maka datang kondisi peteng dedet, seolah langit dipenuhi dengan mendung. Ketika mereka kepanasan, mereka berkumpul di bawahnya. Harapannya turun hujan. Ternyata yang ada bukan hujan tapi bledek meluluh lantakkan. Maka dengan kisah itu belum didapatkan sebuah kesan mereka diguyur hujan, wallahu a'lam. Apalagi tapi dikira udan itu ya. Begitu ngelumpuk apa udan-udan bareng, ternyata sambar meledak total. Cukup? Iya.
Allahumma la taqna bi qadaika wa la tughna bi adzabika wa afina min adzabika. Ya, diingatkan terus. La taqtulna. Boleh, semuanya boleh. Berarti ucapan ada petir supaya bertasbih itu aneka ragam diucapan kabeh boleh. Berucap subhanallah bihamdi boleh. Subhanalladzi yusabbihu ra'tu bihamdihi wal malaikatu min khifati ditambah itu boleh. Sekalian doa Allahumma la taqtul nabi ghadabika. Allahumma la taqtul nabi ghadabika wa la tuhlik nabi adzabika wala wa'afina qabla dzalika. Alhamdulillah diingatkan. Itulah paling gitu. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wala tuhlikna bi adzabika wa'afina min qabli dzalika. Itu dibaca semuanya itu boleh. Baca semuanya itu boleh. Salah satunya boleh. Kalau kita tidak memperbanyak, sesekali ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini, itu boleh-boleh saja. Apa lagi? Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat hidangan, kita doakan semoga